Kemudian Islam itu syariat, yang di sini fikih, pembahasannya fikih, dan ini berkembang sampai kiamat. Jadi di pembahasan fikih ini tidak kaku, ya. Artinya pintu ijtihad masih terbuka. Bahkan kadang hukum itu berubah karena zaman. Contoh, Imam Syafi'i ada pendapatnya yang lama waktu di Irak. Setelah di Mesir merubah pendapatnya, itulah menjadi kaul jadid baru. Yang lama di Irak kaul qadim. Contoh, waktu di Irak beliau memfatwakan bersentuhan dengan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Tapi setelah di Mesir merubahnya, bersentuhan dengan perempuan membatalkan wudu. Kenapa? Ya, saya mengalami, karena saya 8 tahun di Mesir. Orang Mesir, pepatahnya mengatakan, jika berjalan 3 perempuan, 6 orang cantik. Di Mesir itu, Pak. Makanya Nabi Yusuf itu dari Mesir. Jadi Allah menciptakan manusia yang cantik, gagah itu di Mesir. Ya. Nabi Yusuf kan Nabi yang sangat gagah, ya, tapi masih gagah Nabi Muhammad, ya. Ya. Ternyata kulit orang Mesir itu kalau bersentuhan meskipun tidak sengaja dia langsung menarik. Ini saya rasakan kan? Ya, apalagi saya di Mesir dulu masih muda, ya. Jadi rolin atau master ero makun rena dari kebersentuhan olita langsung agak tetang. Engkametus terundang. Akhirnya Imam Syafi'i merubah. Wah, ini cocok ya, oke. Harus dirubah. Beda kalau kondisi Irak waktu itu. Ya. Jadi hukum itu bisa berubah, Pak. Apalagi masalah cabang, ya. Ingat, masalah cabang, ya. Itu fikih cabang kok. Yang masalah pokok itulah akidah. Nggak bisa berubah itu. Misalnya rukun iman yang 6 nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Itu permanen, mutlak, ya. Nah, tapi kalau fikih masalah cabang itu berubah. Contoh, dengan ini semoga kita nggak banyak berdebat lagi, ya, ke depannya. Masalah cabang, iya, nggak usah kita berdebat. Apalagi masuk hukum bidah. Itu bidah itu bukan subjek hukum, bukan. Ini istilah baru yang orang Yahudi memasukkan ke dunia Islam biar kita berantem, gara-gara bidah. Padahal masalah cabang, ya harusnya kita tinggalkan itu, ya. Kita tinggalkan masalah cabang, kita tinggalkan selalu berdebat. Bagaimana? Yang kita perlu di sini perkuat tali persatuan, apalagi sesama orang Islam. Ya, contoh, ya, contoh. Mana yang benar kalau subuh, kunut subuh atau tidak kunut subuh? Bu, mana yang benar, mana yang salah? Semuanya benar, ya? Ya, oke, bagus. Siapa yang salah? Iya, tidak, sudah subuh. Masa ya pengewangi terus? Apalagi masalah maulid, waduh, jangan. Anu cedek yang penguasa, jangan. Ya, yang perlu kita pikirkan sekarang, bagaimana pendidikan kita makin maju, karena Indonesia sangat tertinggal, Pak. Ya. Bagaimana ekonomi kita maju? Ironis sekali sekarang bukan Indonesia negara Islam terbesar, bukan. Yang Islam terbesar sekarang adalah Pakistan. Saya 6 bulan di Pakistan, penelitian 2018, penelitian dakwah. Itu memang luar biasa di Pakistan. Tiap masjid, tiap musola pasti ada pondok tahfiznya. Dan di sana ada aturan, ya. Tiap keluarga, jika satu keluarga mempunyai anak lebih dari 1, maka satunya wajib jadi hafiz Quran. Di sana, misalnya anak tak 2, itu 1 wajib jadi ulama, tidak boleh tidak.
itu bukan pilihan, paksaan. Ya, mending dipaksa masuk surga daripada dibujuk masuk neraka. Jadi di sana, Bapak Ibu, kalau kita punya anak dua, satunya wajib habis Quran, tidak boleh tidak. Apalagi punya anak banyak. Wah, saya punya teman penjual sepatu di sana, itu dia cuma jual sepatu, kiosnya pun kecil. Anaknya 4 laki-laki semua habis Quran. Karena di situ sudah ada aturan, ya, bukan dari pemerintah, tapi tiap keluarga meyakini kalau aturan ini bagus untuk mereka. Ya, jadi tiap rumah di sana itu pasti penghafal Quran, karena yang punya anak lebih dari 1 wajib 1 habis Quran. Yang satunya ya terserah, mau jadi pedagang, mau jadi dokter, terserah. Tapi satunya harus jadi habis Quran. Apakah kita tidak tahu habis Quran ini orang tuanya wajib masuk surga dan dipakaikan mahkota yang cahayanya melebihi dari matahari. Yeah. Jadi nggak ada istilah terlambat, Bapak Ibu. Dari kode gaga anak tak habis Quran minimal kota anoreta. Yeah. Kita jadikan habis Quran. Iya. Ya. Jadi syariah ini, fikih ini, itulah yang berkembang. Sampai ada namanya fikih ekonomi syariah. Ya, sekarang ini sejak tahun berapa itu ya? Sudah ada jurusan khusus ekonomi syariah. Bahkan kami mengambil S2 di UMI, sudah ada tahun 2005 ekonomi syariah. Bank syariah pertama itu justru di London. Jadi praktek ekonomi Islam itu di London, di Inggris. Awalnya sih waktu dibuka bank pertama di sana, bank syariah, orang curiga ini non Muslim nggak bakalan masuk di sini. Ternyata yang paling banyak menabung, masukkan sahamnya non Muslim bisa. Karena sistem syariah ini menguntungkan dua-duanya. Ya, tidak merugikan salah satu pihak. Ya. Nah, itulah contoh fikih ya. Sekarang ada namanya fikih tamkin, fikih kepemimpinan. Nah, di sini ada seorang penulis namanya Profesor Shalabi ya, yang menulis buku fikih tamkin. Akhirnya dikembangkan menjadi fikih kepemimpinan. Nah, jadi di situ dibahas syarat-syarat jadi pemimpin. Ada di situ. Nah, jadi dengan membaca buku ini, dengan memiliki ilmunya, diharapkan pemimpin-pemimpin kita itu adalah manusia yang terbaik. Ciri khasnya itu di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 247. Jadi mencari pemimpin di dalam Islam itu gampang sekali. Ada di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 247, 2 saja. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Itu saja. Jadi calon pemimpin itu bukan saya menceramai Kakanda ya, enggak. Ya. Jadi kita harap ya, semoga pemimpin-pemimpin terbaik itu lahir dari keturunan kita, lahir dari masjid. Makanya ada salah satu buku Islam Militan, ya. Itu buku pernah dilarang terbit oleh orang-orang non-Muslim. Apa kelebihan buku itu? Di situ mengupas buku itu, generasi terbaik itu ternyata lahir dari masjid. Ya Pak, ini penelitian. Bahkan orang Barat yang teliti, generasi terbaik itu lahir dari masjid. Kebayang kan? Alumni masjid itu pasti paling takut kepada Allah, pasti jujur, adil, bijaksana. Ya, generasi masjid. Ya. Al-Quran secara gamblang menegaskan untuk memilih pemimpin itu cuma 2. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Kalau kita bahasa modern kan, bahasa gaulnya, calon pemimpin itu harus smart dan ganteng. So, bahasa Al-Quran.
harus pintar dan ganteng. Coba buka nanti Al-Quran Al-Baqarah 247. Ibu, kebayang nggak kalau pemimpin kita ganteng, paling takut kepada Allah. Bahkan kalau bisa pemimpin kita itu sesekali bisa khutbah. Seorang macam imam bisa imam, meskipun imam duhur, ya. Itu calon Al-Quran loh, bukan aturan manusia. Dan harus ganteng, maksudnya ganteng ini itu fisiknya sempurna Pak. Ya, sempurna dalam arti standar ya. Kan nggak wajar kalau kita memilih pemimpin misalnya, maaf ya, cacat, buta, apa ya. Jadi Islam mengatur itu pemimpin itu harus yang terbaik, the best ya. Kalau bisa pemimpin kita itu dia paling awal tahajud, jam 2 sudah bangun tahajud, menangis, ya Allah bimbinglah kami, masyarakat kami, sejahterakan masyarakat kami ya Allah. Alangkah bagusnya ya kalau pemimpin kita begitu di. Amin ya. Nah, kita sendiri nanti bisa itu, oh ini kayaknya ahli masjid ini rajin tahajud ini pintar ini ya. Gitu ya. Meskipun di negara kita artinya ya begitulah macule di dawe, tapi ya tetap kita sesuai dengan rambu-rambu Islam ya. Apapun yang terjadi narek ujung-ujungnya macule di ya kita serahkan kepada Allah. Yang jelas kita ada jalurnya dalam memilih, pilih yang terbaik, paling takut kepada Allah ya. Jadi masalah fikih berkembang ya. Yang ketiga, kita fokus di sini. Jarang dibahas masalah ihsan. Ilmu yang membahasnya adalah tasawuf, tarekat. Ilmu ini adalah ilmu akhlak. Mungkin pernah kita dengar kalau akhlak, adab lebih tinggi dari ilmu itu sendiri. Ada seorang ulama, dia belajar adab, akhlak 10 tahun, belajar ilmunya 30 tahun, akhirnya dia menyesal. Kenapa sih saya tidak belajar akhlak saja selama 40 tahun? Contoh, Imam Al-Ghazali. Di puncak kejayaan Imam Al-Ghazali, beliau belum menemukan seorang guru mursyid terkenal sekali, sudah jadi rektor, sudah profesor, umur 30-an tahun, mengarang puluhan kitab, tapi belum dia temukan ilmu hakikat. Apa yang terjadi? Suatu ketika, ini kisahnya sangat viral ya, beliau dipanggil oleh ibunya untuk pulang lebaran lah ya. Dipanggil semua keluarganya, termasuk adiknya Imam Al-Ghazali, namanya Ahmad Al-Ghazali. Ketika sholat, ibunya berkata, wahai anak-anakku, untuk sementara kita berjamaah di rumah aja ya. Ibu kangen dengan kalian, baru pulang kampung. Akhirnya masuk waktu, ya tentunya sebagai kakak Imam Al-Ghazali maju jadi imam. Ya. Kalau nggak salah waktu duhur waktu. Jadi yang jadi makmum adiknya Ahmad Al-Ghazali dengan ibunya. Ya. Apa yang terjadi? Ketika selesai sholat, adiknya Ahmad Al-Ghazali mengulang sholatnya. Imam Al-Ghazali, Abu Hamid, tersinggung. Kenapa kamu ulang sholatmu? Mari ulangi sepanjangmu. Dia kan asah unangnya itu masa banyak. Maka dan dina dedeng waktu tamas sepanjang unangnya, tiba-tiba saya melihat percikan darah haid di jubahmu. Jubah putih
Ketika sholat, ini adiknya Imam Al-Ghazali sudah tembus dia, mukasyafah dia. Padahal dia bukan orang berilmu. Tembus langsung wita nasad darah haid ake wajum jubang. Tapi maka ada Imam Al-Ghazali, astagfirullah. Memang tadi sebelum sholat saya lagi menulis bab haid. Ketika saya sholat, saya masih ingat itu. Luar biasa kamu, Dek. Bawalah saya ke gurumu. Disitulah perjalanannya Imam Al-Ghazali akhirnya dunia ke spiritual. Setelah itu beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian ada kitabnya paling hebat bagi saya, meskipun kecil, itu Mishkat namanya. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya, kita lanjut. Langsung Imam Al-Ghazali maka ada TV kaki gurumu. Di TV ini maka ada masih ada kau sedih TV kaki guruku. Ni kasi guruku ya, ini profesor nih, seorang imam besar, Imam Al-Ghazali. Lihat TV kan asal. Pas di TV ternyata gurunya tukang sol sepatu. Aja masuk gini sol sepatu, Pak J sepatu di semer ya. Ya tambahlah semer ya. Di sini ujiannya. Jadi ilmu spiritual itu, Pak, itu tidak harus melihat titel. Jadi guru mursyid itu tidak harus dia seorang profesor, harus dari Mesir, LC, enggak. Meskipun tukang sol sepatu, kalau dia yang menjalani ilmu itu, kita harus berguru sama dia. Langsung diuji Imam Al-Ghazali. Bicaraan. Ternyata gurunya tukang sol sepatu. Disitulah hijab-hijabnya, Pak. Tapi namanya Imam Al-Ghazali nekat, nggak apa-apa. Saya mau berguru kepada Tuhan. Maka dera guruna Imam Ahmad Al-Ghazali masa loki maguru kia. Dia nasa Tuhan guru. Oke lah boleh bajah tusir untuk kaki boleh. Karena nggak enak di sini. Di sini tempat saya kerja. Nyemir sepatu, ya, oke. Ketemu besok. Maka ini Imam Al-Ghazali, apa syaratnya guru? Syaratnya gampang, kamu bersihkan halaman rumah saya. Dibersihkan halaman rumah, wah gampang sih. Hari pertama, ya. Hari kedua, ternyata gampang ya. Hari ketiga, ternyata ada kotoran di situ, tai manusia. Wah, ini juga kan? Ya, bersihkan itu. Wahai Al-Ghazali. Oke? Joka sapa kantong plastik. Ya, kantong plastik di berada mencari paling mana? Oleh rumah lero kotoran ini. Tapi maka deh guruna. Stop. Jangan pakai kantong plastik. Buka itu, pakai tangan langsung. Wah, kursi, hujannya ini. Tapi namanya orang nekat. Buka ero kantong plastik langsung lo naler taye, apa yang terjadi langsung dibilang stop, selesai mata pelajarannya. Apa yang terjadi waktu itu? Ketika gurunya bilang stop, apa yang terjadi? Langsung mata batinnya Imam Al-Ghazali terbuka, terbuka semua. Jadi ilmu yang selama ini hanya di kepala itu langsung masuk ke hati. Ya, itulah ilmu tasawuf, Pak. Memang ilmu kelas tinggi, tapi harus kita permudah ini apa-apa biar dipelajari oleh orang. Akitur yolota capal lepangnya pada saya nggak mau. Pertama karena memang beliau tidak diberikan amanah untuk menyebarkan ini ilmu. Ya. Tapi sebenarnya gampang aja. Karena ilmunya cuma berzikir.
Ya, itulah yang sempat kami bahas waktu bulan Ramadan, ya. Sampai ada beberapa yang ditakin sedikit di sini. Ya, kita lanjut ya. Dari situlah Imam Al-Ghazali akhirnya uzlah, menyepi, mengasingkan diri. Kalau bahasanya ya bertapa lah ya. Beliau bertapa di menara, akhirnya menulislah buku Ihya Ulumuddin. Kitab ini sudah diterjemah, Bapak Ibu. Hidup cuma sekali, Bapak Ibu. Usahakan beli buku ini, meskipun terjemahan. Bu, Ibu, kita ini hidup cuma sekali ya. Kalau nggak salah, harga buku ini 5 jilid, mungkin 500.000, Bu. Ini tak baca. Mungkin kalau beli baju pesta minimal 1 juta tadi, ya kita belilah buku itu, ya Ihya Ulumuddin. Ibu, angkat tangannya yang sudah punya tafsir. Wah, gak ada. Minimal tafsir Jalalain sudah diterjemah 1 jilid ji. Ada yang sudah punya terjemahan Al-Quran? Oh, alhamdulillah. Beli tafsir di. Biar apa Pak disengat tadi. Bu, hidup cuma sekali loh. Beli Ihya Ulumuddin, ya. Iya. Ihsan yang membahasnya adalah tasawuf atau ilmu tarekat. Kenapa ilmu ini jadi seram? Magi kira-kira. Pernah ki bang kalingan, maka deh ajalal matareka ujang ngambek kok. Kenapa dibikin seram? Ini bukan orang Islam yang bikin seram ini ilmu. Karena kenapa? Jika orang Islam sudah memiliki ilmu ini, maka berjayalah satu kampung. Tapi saya ulang, tolong konsen. Jika orang Islam memiliki ilmu ini, ilmu tarekat ini, maka berjayalah satu kaum atau satu negara. Coba bayangkan Bu, kalau hampir semua dari kita, semua jujur, sabar, amanah, adil, bijaksana, sandre balik kita tahu. Coba Pak, narik ke malam kumane tahu dia naga macam keciko, dia naga agak mangwa. Engkau kalau korupsi, tiga. Makanya musuh Islam takut sekali dengan ilmu ini, makanya dibikin seram. Padahal inilah ilmu yang sangat kita butuhkan, adalah akhlak. Harusnya ilmu ini diajarkan sejak SD. Saya SDA ya di Jalan Datuk Sulaiman, Jalan Ki Haji Muhammad Hasan waktu ini, itu kampung ya. Ya, di situ saya lahir. Dulu waktu saya SD masih pelajari ada namanya ilmu akidah akhlak. Ada PMP, pendidikan moral Pancasila. Sekarang anak-anak kita lebih banyak yang tidak hafal Pancasila daripada yang hafal. Padahal Pancasila ini Islami sekali. Jadi saya setuju kalau Pancasila itu adalah ideologi, saya setuju. Tapi kalau pertanyaannya dibandingkan dengan Al-Quran, tentu Al-Quran tetap lebih tinggi. Nah, itulah yang terjadi di Mesir. Di Mesir itu bagusnya pemerintahannya karena di sana kan banyak orang pintar. Jadi orang-orang ulama lah yang menyetel itu jalannya pemerintahan. Manakala ada undang-undang yang bertentangan dengan Islam, langsung metode direkom mewah ke ulama. Ya, itu yang membedakan Mesir, Pak. Di Mesir itu satpamnya aja banyak hafal Quran. Supir taksi kalau berbicara agama kayak dosen.
Karena memang pendidikan di sana tinggi ya. Oke. Jadi misalnya nah paham mana ini senge ampe-ampe madece tahu. Insyaallah pasti aman Pak. Dia nak agak asa pelolang karena magi sadar mana nih pelolangi, Pak kan? Sadar mana Pak? Makanya ini ilmu sangat ditakuti. Nah, cuma masalahnya ya ilmu ini memang harus diajarkan sejak dini ya, sejak dini. Ya. Cuma masalahnya begini. Ilmu ini harus dibimbing khusus. Itulah yang membedakan Pak. Beda kalau ilmu syariah itu bisa diajarkan numpang lewat atau belajar Google bisa. Tapi kalau ilmu ini tidak bisa Pak. Harus kita terima dari guru yang resmi. Itu yang membedakan. Magi na ujanga tahu nari kumatarekai nasabah kalau dia sudah masuk ke dunia spiritual yang lebih dalam, ada namanya dunia fana ya. Ini susah dijelaskan Pak karena ini adalah ilmu amali. Ya sengi ilmu amali iprate to per pada sengi. Contoh ya, contoh. Mana lebih hebat pakar kopi daripada orang peminum kopi? Begini ya, ada seorang pakar kopi, dia kalau bahas tentang kopi, dia kuasai ilmunya, membaca buku, tapi nggak pernah minum kopi. Ada orang, fulan misalnya, dia tidak sekolah, tapi dia peminum kopi. Dia sangat pandai dalam menikmati kopi. Contoh, disediakan kopi 3, dia langsung, ini kopi Tator ini. Ini kopi Hendreka ini. Ini kopi Arab ini. Begitu ya? Coba orang yang mempelajari kopi tapi tidak pernah minum kopi gimana Pak? Jadi jamai-jamai. Alengi oli yang pertama, yang kedua solar, yang ketiga racun, ya. Tapi alengi jadi warna biar kopi, wah nenu. Agak apa waktu? Kopi agak ya. Padahal oli. Nah begitulah gambarannya Bu ya. Jadi ilmu ini memang harus dibimbing. Kalau orang tidak dibimbing, itulah yang menyebabkan dia gila. Karena dia masuk di dunia fana, tidak ada guru yang imma menarik dia atau menemani dia ke alam itu. Contoh lagi. Contoh ya. Orang belajar berenang. Ya, orang belajar berenang. Satu belajar lewat buku. Satu belajar langsung kepada guru renang. Mana lebih hebat Bu? Ya, dites. Di dalam buku itu, buku renang itu, di situ memberikan arahan, kalau kamu mau tenggelam, panggillah Allah. Ya, Allah, Tuhan kita ya. Insya Allah kamu diselamatkan. Oke? Kata guru renang kepada muridnya, kamu kalau terdesak, mau tenggelam, panggil nama saya. Beda jalannya gini? Beda kah? Erotomat mereka langsung lewat buku, mendalam sekali pembahasannya. Allah. Tapi dia tidak berguru, Pak. Yang satunya, apapun yang terjadi, panggil gurumu. Dites. Jadi dua orang ini dibawa ke kolam renang. Yang pertama, yang pakar renang belajar dari buku, langsung didorong. Didorong masuk ke kolam renang. Kira-kira bisa berenang, Bu? Tenggelam. Karena nggak pernah latihan. Cuma baca buku. Ketika mau tenggelam, apa tadi perintah buku? Panggil nama
Allah. Dia panggil nama Allah. Allah, ya Allah. Selamat ke dia? Tidak. Salah ke dia? Tidak salah. Kan muncul pertanyaan, masa sih Allah tidak menyelamatkan itu anak? Sudah dipanggil namanya. Sama halnya dengan ilmu ini. Ini contoh ya. Tibalah orang yang kedua yang belajar langsung sama guru. Wah, didorong dia. Cio. Bisa berenang, Bu? Belum juga. Bisa lah sedikit. Tapi tenggelam juga dia. Apa arahnya? Kalau mau tenggelam, panggil siapa? Guru. Guru, tolong. Apakah gurunya menyelamatkan dia? Gurunya langsung lompat menyelamatkan dia. Siapa lebih hebat? Gurunya atau Allah? Ayo. Dia panggil nama Allah, tenggelam. Dia panggil gurunya, selamat. Itulah contoh ya. Jadi orang yang bertarekat langsung baca buku, lihat Google, nonton YouTube, langsung lewat tarekat. Jangan memang. Pasti Pak. Karena ilmu ini adalah ilmu amali. Ani praktek caput. Nah sobat, dia bro, napi buka dia bro, dia tuh tahu, dia buka catat aku. Sekarang ready? Ya, Bu. Nah, jadi rona yasangnya syariah, tareka, hakeka, ma'rifah. Oleh-oleh sebelum saya tutup, Bu, narik kemasan pajaki, aja bawa tubuh tang sepajadi. Sitongan nanya harus supaya terima ki anu ya. Manu bolong. Manu tulas. Nah, jadi begini Budi. Ini oleh-oleh ya. Ini masih kulit saya kasih ki. Ini saya dapat ini pernah ada buku dari Pulau Salemo itu ditaruh digulung di dalam bambu waktu kami ngambil program studio di UMI. Itu kita lihat itu buku. Disitulah salah satu yang mengajarkan hakikat sempajang. Jadi dari kemas sempajang ki biar agak husuk ki terasa tuh matu. Tolong perhatikan baik-baik, saya terima. Jadi sebelum soal lagi miyaki toh. Misalnya sempajang isya. Sesudah itu ipangolo nih apa sulafak ya. Perhatikan Bu. Saya akan nih tentukan di hati tubuhku mangolo ke kiblat ya to kami hati nah. Hatiku mangolo ri rahasiana pun Allah Ta'ala. Nyawaku mangolo arsnya pun Allah Ta'ala. Nanti pembahasannya panjang ini ya. Dan rahasia saya menghadap nurnya Allah. Insya Allah agak khusus masa panjang. Belum kita bahas sholat daim misalnya, sholat usta ya. Itu dibahas di dalam buku Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang kami mengambil sanad zikir juga dari beliau. Masih ingat Bu? Jadi 4 hal ini kita hadapkan. Tubuh menghadap kemana? Kiblat, mustaqbilal kiblah ya. Makanya ini akan kita tahu. Nah, cuma yang 3 ini kan tidak. Yeto kami hatiku mengolo. Lupa belum 1 menit lupa. Berarti memang pelajaran berat ya. Hati menghadap sirrullah, rahasia Allah. Karena hati ini cuma satu-satunya makhluk yang bisa menyimpan nama Allah cuma hati. Langit dan bumi hancur.
Ini pembahasan hati nanti kita bahas juga. Cuma hati yang bisa menampung nama Allah. Itulah kelebihan manusia. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati manusia. Iya. Bu, hati menghadap rahasia Allah. Nyawa, ruh menghadap arsy. Itu arsy kerajaan Allah yang paling besar. Itu arsy dipikul oleh malaikat paling besar. Itu pohonnya, satu daunnya aja itu lebih besar dari langit dan bumi. Itu satu daunnya arsy. Makanya kita ini jangan sudah umur 50 masih lahir ya, oke? Dan terakhir rahasia. Itulah sir rahasia kita. Cuma Allah yang tahu, itu menghadap nurullah. Ya, pelajaran ini susah dihafal. Untuk lebih mendalaminya nanti kita akan buka sesi berikutnya ya, kita bahas khusus di. Ya. Saya kira demikian. Saya ke WC dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.